Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa di mana saja Anda berada. Kami masyarakat dan komunitas nelayan Tegal, Jawa Tengah, Indonesia merasa sedih dan berduka karena sudah sering kali terdengar kabar bahwa akibat pembatasan wilayah, akibat zona perairan, jika terjadi mengklaim bahwa ini wilayah kami. Baru saja terjadi aksi penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di daerah Kalimantan sana. Korbannya adalah warga kita, tetangga kita, Abah Yono, yang punya satu-satunya kapal yang kemarin habis terbakar. Ini bisa berjalan, tapi yang terjadi setelah di sana ditangkap massa. Alasannya mereka menggunakan jaring cantrang atau jaring tarik berkantong yang disahkan dan dilegalkan oleh pemerintah. Tapi pada faktanya, sebelum kejadian Abah Yono ini, kemarin juga tetangga kita dibakar juga kapalnya. Lalu bagaimana penegakan hukum? Lalu bagaimana pengaturan pembatasan wilayah ini? Apakah peraturan mensengsarakan rakyat? Atau betul-betul melindungi masyarakat agar masyarakat lebih berkeadilan, kemakmuran, dan makmur dalam kesejahteraan? Tapi yang terjadi, nelayan hidupnya memang susah, mencari laut, mencari ikan di laut yang belum tentu keberadaannya ada di mana. Tapi ketemu dengan masyarakat yang mengklaim bahwa dia adalah lautnya dia. Lalu kita masyarakat Tegal, Jawa Tengah, ketika mencari ikan berburu di sana, yang belum tentu dapat, tapi ramai-ramai ditangkap. Bahkan ada di daerah Pati yang dibakar, di Tegal dibakar, dan ini ditangkap. Dan itu sudah sering terdengar berkali-kali di telinga kita. Pemberitaan mass media pun tidak membuat efek jerah. Saya tidak menyalahkan masyarakat sana, juga tidak menyalahkan nakoda kita yang menjaring terlalu minggir. Tapi bagaimana pembagian wilayah, pembatasan wilayah? Karena laut kita tidak pernah ada tembok dan batasnya. Akan saya bacakan kisah ini dari perairan di wilayah Kalimantan Tengah, Kalteng. Laporan kegiatan masyarakat mengamankan kapal cantrang di laut perairan Seruyan. Seruyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan kegiatan masyarakat yang mengamankan cantrang di lautan Seruyan sebagai berikut. Waktu dan tempat kegiatan hari Senin kemarin, tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya Desa Seruyan, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Di sana ada beberapa personil dan yang ikut membantu dan mengamankan. Ada nama Supi, 47 tahun, agama Islam, nelayan, Ketua RT, alamat Desa Sei Undang, RT 8, RW 2, Kecamatan Seruyan Hilir, ke Kabupaten Seruyan. Kemudian ada nama Pak yang umurnya 33 tahun, juga Islam, nelayan, Ketua RW, alamat Desa Sei Undang, Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Ada nama lagi seseorang yang berumur 35 tahun. Tersangka, nah ini sudah ada tersangkanya. Nama RY bin C, tanggal lahir 31 Juli 1995, warga Tegal, agama Islam, nahkoda kapal Putra Bersama, alamatnya Jalan Blanak, RT 3 RW 1, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Barang buktinya 1 unit kapal KLM Putra Bersama, peralatan penangkapan ikan, jaring berkantong. Kemudian hasil tangkapannya sebanyak 1,5 ton kurang lebih, dan urean kegiatannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari. Berarti kapal ini sudah berangkat tanggal 23 Januari 2024, berangkat dari Tegal, Jawa Tengah menuju Laut Jawa, langsung mencari ikan di Selat Tanjung Puting selama 11 hari.
dengan hasil tangkapan sekitar 1 ton. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2024 malam hari bergeser menuju perairan Laut Seruyan, langsung melakukan penangkapan ikan selama 1 malam 2 hari dengan hasil sekitar kurang lebih 500 kg. Adapun lokasi penangkapan ikan sekitar 10 mil. Nah, 10 mil nih lokasinya, 10 mil ya. Artinya tidak terlalu dekat banget ya. Ada pada saat kapal KLM Putra bersama sedang menangkap ikan dengan menggunakan jaring tarik berkantong, diketahui oleh saksi yaitu nelayan. Kemudian masyarakat langsung mendekati kapal cantrang tadi. Melihat nelayan menuju arah kapal, kemudian ABK langsung memotong tali jaring. Selanjutnya kapal melarikan diri, namun dikejar oleh nelayan koala pembuang sebanyak 8 kapal klotok, ya, pakai kapal kecil yang ngejarnya lebih kencang. Selanjutnya kapal KLM Putra bersama berhasil diamankan dan dibawa ke Sei Dasaruan. Selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. Jadi kalau kita lihat jarak 10 mil itu tidak terlalu dekat, atau mereka menganggap bahwa 10 mil adalah wilayahnya sana dari batas bibir pantai. Tapi apakah ini terus akan terjadi? Inilah yang saya katakan bahwa perairan Indonesia milik negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika warga kami datang ke sana berburu ikan, yang keberadaannya ikan belum tentu ada di sana. Kami sudah nelayan, mengumpulkan, bahkan ada yang hutang untuk biaya solar, biaya perbekalan, hanya sekedar berburu ikan, menjaring yang belum tentu keberadaannya ada di sana. Tapi tiba-tiba nakodanya menjadi tersangka. Terus apa aturan ini akan membelenggu nelayan? Bagaimana nelayan, sesama nelayan bentrokan dan benturan? Bogyo, mari kita tangkap rame-rame kapal asing yang menjara ikan-ikan kita. Bukan nelayan, sesama nelayan akan benturan dan berebut mencari lahan. Seperti di darat ada lahan parkir yang rebutan sesama premanisme, sesama pemilik yang mengaku milik lahan. Sama ini nelayan juga berpihak dan berpikir bahwa Kalimantan adalah warga milik Kalimantan, Pulau Jawa milik Pulau Jawa. Apakah perlu jika ada kapal asing yang masuk ke daerah yang bukan daerahnya lalu ditangkap ramai-ramai dan diserang kepada aparat? Sementara jaring tarik berkantong adalah jaring yang dilegalkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau adil, larang, sekalian dilarang. Jangan setengah hati seperti ini. Yang dampaknya adalah nelayan sendiri. Mohon dengan hormat, nelayan yang ada di daerah sana, mari kita sesama senasib seperjuangan, sesama nelayan yang mencari nafkah ikannya di lautan untuk menafkahi anak istri. Jadi kami berharap aparat keamanan untuk bertindak bijak sehingga benar-benar hukum bisa melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman bagi nelayan. Bukan dengan adanya pembatasan ini nelayan menjadi ketakutan terhadap aparat seperti pencuri di negeri sendiri. Tapi terhadap nelayan asing kita tidak pernah mendengar apakah ditangkap oleh mereka. Ya, saya merasa berduka melihat kejadian ini. Seperti ada pembiaran, seperti nelayan dengan nelayan dibenturkan, seperti nelayan belum merdeka di negara yang katanya sudah benar-benar merdeka. Mohon maaf pemirsa, apabila surat terbuka ini, apabila pernyataan terbuka ini menyinggung perasaan aparat yang ada di sana. Dan para pemilik kapal, nakoda, tolong jangan terlalu minggir dalam menjaring ikan. Kalau berdasarkan pengakuan ini 10 mil, ya mungkin harus 12 mil lah. Padahal batas bibir pantai untuk wilayah tradisional adalah 4 mil. Tapi ngitungnya 4 mil dari mana? Dari Tegal ke sana sudah jaraknya beribu-ribu mil. Ada yang namanya ZEE, zona eksklusif ekonomi, yang keluasannya menjadi milik kita bersama. Tapi apa yang terjadi ketika nelayan kami datang ke sana malah ditangkap ramai-ramai. Ya, orang Jawa menyebutnya masih beruntung tidak dibakar. 2 peristiwa yang kemarin dibakar, milik tetangga kita, nelayan sebelah juga dibakar. Sampai hari ini belum ada penetapan siapa tersangkanya.
Padahal negara kita adalah negara hukum. Pencuri saja dibunuh rame-rame, yang membunuh pun ditangkap. Pernah kejadian di Pelabuhan Jongor, penjaga malam rame-rame memukuli pencuri. Sampai sekarang yang rame-rame memukuli ditahan dan belum keluar, masih menginap di lapas menjadi warga binaan. Dan ini warga kita yang ada di Tegal yang mencari ikan di lautan Kalimantan Tengah ditangkap rame-rame. Kasihan. Ya, saya berharap instansi semua pihak stakeholder membantu nelayan. Bagaimana agar nelayan tidak ketakutan dalam menjaring ikan di laut sendiri. Salam sehat untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.